semua bisa, cuman karena ini ada teman kita yang mungkin lagi ada gejala ya, sehingga dia mungkin mengikuti perkuliahannya itu dari rumah. Kemudian Mas Fadil ini ya, Mas Fadil ini yang sudah recover ya, dan makin pulih sehat terus. Kemudian ya kami sih menghimbau pada teman-teman untuk tetap harus jaga prokesnya ya, karena sekarang kasusnya juga lagi naik. Beberapa mahasiswa melapor itu ini ada banyak ada gejala gitu ya, sehingga teman-teman yang mungkin sering beraktivitas mesti harus waspada juga ya. Bimbingan saya itu S1 ada, S2 juga ada gitu ya, sehingga kami mau wanti-wanti teman-teman untuk tetap selalu ngatur ke prokes. Oke, dan mudah-mudahan yang di Zoom ini Mbak Istiqomah ya, Mbak Istiqomah ini bisa pulih ya. Oke, kita lanjutkan hari ini materinya tentang algoritma genetika. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas tentang, mungkin ini saya lebih banyak duduk ya, mengakomodasi semuanya. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang combinatorial optimization ya. Jadi permasalahan yang seringkali biasanya kita menggunakan metaheuristik untuk menyelesaikannya. Nah, di sini kita mulai akan mencoba salah satu case yang kita nanti proses penyelesaiannya itu pakai algoritma genetika ya, algoritma genetika. Nah, di sini yang mau kita coba itu kasusnya itu adalah penjadwalan job shop ya, penjadwalan job shop. Ini saya ngambilnya case study ya dari bimbingan dulu ya. Tadi dari bimbingan saya dulu. Nah, jadi kemarin sudah kita diskusikan bahwa kalau kita misalkan mau menggunakan metode metaheuristik ya, itu memang kita dituntut untuk tahu dulu latar belakang masalahnya. Jadi kalau misalkan kita itu belum paham masalahnya, itu kayaknya agak susah kita mau benar-benar pakai metaheuristik gitu ya. Kenapa? Karena metaheuristik di situ itu tuh nanti ada kayak semacam representasi problemnya itu di situ gitu ya. Representasi problemnya itu ada di situ. Sehingga kalau kita nggak bisa merepresentasikan problemnya, itu ke algoritma di dalamnya itu akan kesulitan. Nah, seperti itu. Nah, yang menjadi masalah itu satu metode misalkan ini algoritma genetika, ini nggak bisa nanti bentuknya itu representasinya itu sama untuk semua case, itu nggak bisa gitu ya. Jadi masing-masing case itu mungkin akan punya representasi solusinya itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tapi stepnya, alurnya itu sama gitu ya. Tapi di situ nanti akan ada kayak semacam representasi dalam bentuk kromosomnya itu yang berbeda gitu ya. Itu akan sangat tergantung ke case ininya ya, problemnya itu. Nah, ini kita akan nyoba dulu yang di penjadwalan job shop ya. Jadi di sini ilustrasinya itu kayak ada ini PTI. Mungkin kalau yang di Jogja familiar ya, di sana itu jalan dekat Kalasan itu, Yogyakarta Presisi Tama itu. Jadi ini ada kayak semacam cetakan ya, yang komponen-komponennya itu seperti itu. Jadi misalkan yang mau dijadwalkan itu adalah proses ininya, proses membuat cetakannya itu, base-nya itu, gitu ya. Jadi misalkan kalau kita membuat produk itu kan biasanya suka ada cetakannya itu ya. Karena ini yang kita bahas ini adalah cetakannya itu yang di situ itu banyak komponen gitu ya, banyak komponen gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, ini misalkan ilustrasi cetakannya itu seperti ini gitu ya. Mungkin kalau kita lihat dalam bentuk yang sudah jadi nggak terlalu kompleks ya, tapi kalau misalkan itu di breakdown komponennya itu banyak sekali gitu ya, banyak sekali. Nah, ini kalau kita lihat
Jadi untuk membuat yang produk ini kan kalau kita lihat ya bentuknya seperti ini kan akan tersusun oleh komponen-komponen ya, part-part atau mungkin apalah istilahnya ya, material tertentu yang kemudian di situ kalau kita lihat di slide selanjutnya ini ada sekitar 15 job. Jadi istilah job di sini ini sebenarnya untuk merepresentasikan komponennya itu. Jadi yang guys-nya itu tersusun oleh beberapa part ya. Part itu kan nanti akan dikerjakan, akan istilahnya diproses ya. Istilahnya itu mewakili job. Jadi kayak misalkan ini ya, produk ini kan akan tersusun dari yang ini ya, kemudian rangka, kemudian ini dan lain sebagainya. Nah, masing-masing part ini kan akan dilakukan proses pengerjaan gitu ya. Nah, istilahnya itu job di situ. Tapi kalau di sini ini bisa semacam kayak representasi part yang nanti akan dirakit gitu ya, yang diassembly menjadi tadi dice-nya itu. Nah, sehingga di sini itu komponen yang tadi itu cetakannya itu punya 15 part ya, 15 komponen yang di sini ini kita menamakannya itu sebagai job. Karena apa? Karena part itu harus dibuat dulu gitu ya. Part itu harus dibuat dulu sehingga nanti kalau sudah masing-masing jadi kita combine gitu ya, kita rakit, kita assembly. Kemudian dibutuhkan masing-masingnya jumlahnya juga seperti yang ditulis itu ya. Jadi kalau misalkan yang cavity plate-nya itu butuhnya cuma satu gitu ya, untuk satu dice. Tapi untuk yang master pin itu ada yang dua gitu ya. Yang job 9, job 10 itu ada dua. Seperti itu. Nah, 15 job ini, 15 part atau komponen ini kan mesti dibuat dulu gitu ya, mesti dibuat dulu. Nah, proses membuatnya itu mungkin nggak hanya dilakukan oleh satu mesin gitu ya. Jadi dia mungkin akan dikerjakan oleh beberapa mesin yang sequence-nya itu mungkin sendiri-sendiri gitu ya. Jadi misalkan untuk membuat part ini atau mungkin part yang lain itu dia pakai beberapa mesin yang berbeda gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, di sini ini ternyata untuk membuat part-part atau komponen yang ada itu butuh 15 mesin. Ada yang mesin milling, mesin bubut dan lain sebagainya ya. Ini mungkin kayaknya kemarin ada yang mesin ya di sini, siapa ya? Oh ya, mesin ya ini. Ada mungkin lebih paham ya mesin-mesinnya itu. Jadi seperti itu. Nah, ini ada 15 part. 15 part itu proses pembuatannya itu menggunakan 15 mesin. 15 mesin gitu ya. Nah, kalau cuma seperti itu mungkin nggak terlalu susah ya. Cuman yang menjadi permasalahan yang menambah kompleksitasnya itu adalah satu part atau satu komponen itu sequence-nya itu banyak gitu ya. Jadi misalkan untuk bikin cavity plate atau bikin master pin itu mungkin akan melibatkan beberapa mesin, tidak harus 15 mesin itu gitu ya. Tapi mungkin komponen itu dibuat oleh mesin A, mesin C, mesin D gitu ya. Kemudian susunannya atau sekuensinya mungkin beda-beda gitu ya, beda-beda. Nah, itu yang kenapa kalau di job shop itu agak susah gitu ya. Itu misalkan ini ilustrasinya ya yang tadi itu. Jadi yang cetakannya itu akan tersusun oleh job-job yang ada di sini. Ini ilustrasi yang bisa terlihat ya. Nah, ini seperti ini dari J1 sampai J10. Ini komponen-komponennya. Kemudian, nah ini yang susah. Jadi masing-masing part itu dibuat oleh beberapa mesin yang dia itu punya sequence dan dia itu punya, kelihatan nggak ini? Nggak kelihatan ya? Nah, mungkin ilustrasinya gini. Nah, ini misalkan part pertama atau komponen pertama itu
proses pembuatannya itu ternyata nggak hanya melibatkan satu mesin, tapi dia ada 4 mesin gitu ya. Mesin pertama, mesin ketiga, mesin keenam, mesin 11. Tadi yang ilustrasi mesinnya itu ada di slide sebelumnya. Jadi mungkin bisa dari mesin milling ke mesin bubut atau mungkin ke mesin yang lain dan seterusnya gitu ya. Jadi dia itu punya sequence sendiri-sendiri. Dan itu untuk semua 15 ini, nah ini 15 ini dia punya sequence sendiri-sendiri gitu ya. Yang paling cepat, bukan yang paling cepat, yang paling simpel itu yang job 6. Jadi part 6 atau komponen 6 itu hanya melibatkan mesin 1 sama mesin 13, masing-masing 6 jam sama 2 jam untuk proses buatnya. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau misalkan kita posisi mau menjadwalkan ini gitu ya. Kemudian kita ada tadi itu ada 15 part, 15 komponen, kemudian kita punya 15 mesin, kemudian masing-masing komponen itu dia punya sequence sendiri-sendiri gitu ya. Nah, ini yang kenapa yang penjadwalan job shop itu agak rumit ya. Mungkin kita bisa menjadwalkannya itu secara trial and error atau mungkin berdasarkan pengalaman ya, tapi kita mungkin nggak bisa menggaransi bahwa itu optimal karena kita kan cuma mungkin berdasarkan intuisi dan lain sebagainya gitu ya. Nah di sini itu kita mau mengoptimalkan ini, gimana kita menyusun jadwalnya itu gitu ya. Kenapa? Karena satu mesin itu akan dipakai oleh banyak part atau komponen gitu untuk proses. Jadi ilustrasinya misalkan ini mesin 1. Mesin 1 itu dipakai untuk job 1. Ini, nah ini banyak. Nah ini misalkan mesin 1 itu jumlahnya 1 ya. Ini ilustrasinya di sini setiap mesin itu 15-nya itu kuantitinya 1-1. Jadi ini mesin 1 itu bisa digunakan untuk mengerjakan part 1, part 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga ya, 7, kemudian 8 dan seterusnya. Artinya apa? Nanti kita ada posisi di mana mesin 1 itu harus mengerjakan yang mana dulu gitu. Gitu. Karena apa? Konsekuensinya nanti kalau kita misalkan salah, bukan salah ya, itu nggak ada salah benarnya gitu ya. Mungkin kalau kita milihnya itu ngasal, itu impact ke belakangnya itu akan panjang gitu ya. Jadi waktu untuk menyelesaikannya itu lebih panjang gitu loh. Nah, itu seperti itu. Nah itu sama seperti kalau misalkan kita fotokopi, itu banyak yang mau difotokopi, ada yang mungkin dia itu fotokopinya itu 1 buku, ada yang fotokopinya itu 1 lembar dan lain sebagainya gitu ya. Nah kita prefer mana? Mau mendahulukan yang 1 buku itu atau yang 1 lembar dulu gitu. Karena impact-nya mungkin nanti terkait sama penyelesaiannya sama mungkin puas atau enggaknya gitu ya. Nah ini juga sama. Jadi nanti kalau misalkan kita ngasal ini nanti mungkin ke belakangnya itu kan ngikut gitu ya. Jadi sama seperti mungkin teman-teman pernah bikin Gantt chart, pernah nggak itu? Nah itu kalau kita ngeplotkan gini terus kan ada presiden apa istilahnya ya, ada persyaratannya kan ya. Begitu kita plotting ini baru bisa ngerjakan yang ini gitu ya. Nanti sehingga kita plotting waktu untuk menyelesaikannya itu ketahuan gitu ya. Nah sehingga di sini karena resources-nya itu terbatas, kita mesti menentukan kira-kira untuk yang step pertama ini kita ngerjakannya itu part mana dulu gitu, part mana dulu seperti itu. Apalagi nih misalkan ini mesin 1 itu ini kebanyakan dipakai pada tahap pertama gitu ya, pada tahap pertama gitu. Sehingga ya ini kita harus milih salah 1 dulu kan ya, apakah kita mau job 2 dulu baru job 1 dan seterusnya atau yang lain. Impact-nya nanti ke belakang karena waktu mengerjakannya itu yang nanti mungkin bisa lama atau tidaknya. Oke, itu ya. Jadi permasalahannya itu adalah seperti itu di job shop. Jadi memang karakteristik antara job shop sama flow shop itu agak sedikit berbeda. Kalau flow shop itu kan dedicated
ya, di satu line itu ya ngikuti itu terus gitu ya. Ini masalahnya kalau job shop itu ya ini material itu mungkin bisa berpindah dari workstation satu ke workstation yang lain gitu ya. Enggak dedicated ini untuk produk A, ini untuk produk B, itu enggak. Jadi kayak mesinnya atau fasilitasnya itu sharing gitu ya, sharing facilities gitu ya. Mesinnya itu dipakai untuk mengerjakan part A, part B, part C dan seterusnya. Nah, gitu. Oke, sampai di situ paham belum ini permasalahan di job shop? Sudah ya? Oke. Nah, kalau sudah, kita mau mencoba menyelesaikan tahapan-tahapannya itu menggunakan algoritma genetika. Ini asumsinya misalkan ini sudah sangat kompleks gitu ya. Sehingga mungkin yang software optimasi yang biasa mungkin sudah nggak bisa ini lagi. Tapi bukan berarti ini ya. Ini nanti yang kita gunakan sebagai contoh memang contohnya itu simpel-simpel ya, termasuk mungkin minggu depan itu sebenarnya contohnya itu bisa pakai software yang biasa gitu ya. Cuman ini karena kita mengilustrasikan penggunaan meta heuristik, jadi ya pakai simpel nggak apa-apa. Oke, nah seperti kemarin yang pas kita diskusikan ya bahwa di meta heuristik itu kebanyakan apa istilahnya ya prosedurnya itu mengikuti apa istilahnya ya sesuatu yang terjadi di alam. Jadi kalau misalkan algoritma genetika ini memang dulu asal muasalnya itu karena dipengaruhi oleh teori evolusi gitu ya. Jadi misalkan di biologi itu kan ada proses di mana nanti individu yang memiliki kromosom yang baik itu akan cenderung lebih lama untuk bertahan dibandingkan yang mungkin dia individunya itu banyak sakit-sakitan misalkan seperti itu ya, sehingga mungkin dia akan lebih cepat punah gitu ya. Jadi pas dulu kita belajar biologi kan seperti itu. Jadi individu yang dia itu punya gen yang bagus itu cenderung akan bertahan lebih lama gitu ya, seperti itu. Nah, di sini individu itu diwakili oleh kromosom. Jadi kayak kita kilas balik ke biologi ya. Jadi individu itu diwakili oleh kromosom. Jadi karakteristik individunya itu diwakili oleh kromosom. Nah, kromosom ini kalau kita bicara tentang optimasi ini mewakili solusi ya. Kromosomnya itu adalah alternatif solusinya gitu ya, alternatif solusinya. Sehingga apa? Kalau misalkan kita itu mau menggunakan metode algoritma genetika, langkah pertama yang krusial itu kita harus bisa mendefinisikan bentuk kromosomnya itu. Bentuk kromosomnya, jadi bentuk solusinya ya, solusinya. Nah, kalau kita bicara ke penjadwalan job shop yang tadi itu kira-kira itu solusinya itu bentuknya kayak apa itu kalau kita menjadwalkan job-job itu? Menurut teman-teman mungkin urutan jobnya ya, jadi urutan jobnya. Jadi nanti representasinya pun itu sebenarnya bisa bermacam-macam ya. Jadi ini nggak harus seperti ini. Jadi memang nanti kita tergantung kitanya. Kalau semakin punya banyak pengalaman mungkin mudah merepresentasikan bentuk kromosomnya. Jadi kromosom itu mewakili alternatif solusi. Kalau misalkan kita bicara tentang yang penjadwalan job shop tadi, itu kan bicaranya bahwa kita misalkan punya satu mesin, tapi satu mesin itu akan digunakan untuk mengerjakan komponen A, B, C, D dan seterusnya, gitu ya. Nah, solusinya itu kan pasti nanti dalam bentuk mesin A ini sebenarnya itu mengerjakan komponen yang mana dulu gitu ya, apakah A, B, C, D dulu atau B ke D ke C dan seterusnya. Jadi urutan job yang perlu dikerjakan di setiap mesin itu ya, jadi seperti itu. Sehingga nanti kita akan bicaranya seperti itu.
Sehingga di sini ini ilustrasinya itu seperti ini. Jadi kalau misalkan kita tadi ada 15 mesin ya, 15 mesin. Ada mesin 1, mesin 2, mesin 3 dan seterusnya sampai mesin 15 ya. Masing-masing mesin itu kan tadi kita punya list. Mesin 1 itu dipakai untuk mengerjakan komponen apa saja gitu ya. Jadi misalkan tadi mesin 1 itu untuk job 1, job 2, job 3 dan seterusnya. Tapi tadi mungkin ada mesin tertentu, mungkin hanya jobnya tertentu, hanya job 3 atau job 4 misalkan seperti itu. Sehingga di sini ini kita harus tahu. Jadi misalkan ini mesin sama ini mesin 1 ya, ini mesin 1, mesin 2, mesin 3 dan seterusnya. Ini mesin 1 itu misalkan ini bisa dipakai untuk 1, 2, 3, 4, 5 enggak ada ya. 6, 7, 8. Nah, oke. 5-nya di sini. Artinya apa? Jadi kita tadi punya list bahwa mesin 1 itu akan dipakai untuk mengerjakan komponen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Terus mesin 2 itu biasanya dipakai untuk mengerjakan komponen 5. Ini kebetulan udah ini ya, udah urut berat dan seterusnya lah. Seperti itu. Sehingga apa? Kita kan mesti menjadwalkan di setiap mesin ini, mesin 1 ini kira-kira urutan yang mau kita kerjakan itu gimana gitu ya. Apakah kita mengerjakan 4 dulu atau 8 dulu gitu ya. Seperti itu. Nah, yang di metode algoritma genetika ini prosesnya itu kita random. Tapi randomnya itu nanti terstruktur sehingga apa? Kita itu kayak mengenerate kemungkinan solusi. Jadi kalau saya itu menjadwalkannya itu 4 dulu, kemudian di mesin 1 ya, 4 dulu, baru ke mesin 1, baru mesin 2, baru ke komponen 2, ketiga, 6 dan seterusnya. Ini yang 2, ini 5, 9 dan seterusnya. Ini adalah kayak alternatif solusi. Jadi saya generate aja gitu ya. Jadi misalkan kayak mungkin teman-teman misalkan diminta untuk menjadwalkan ada agenda. Ya sudah saya generate banyak alternatif gitu loh. Dan kalau saya menjadwalkannya seperti ini akan selesai dalam waktu 5 hari misalkan. Kalau saya menjadwalkannya seperti itu akan menghabiskan waktu 10 hari dan seterusnya. Jadi kayak kita itu generate alternatif solusi, tetapi prosesnya itu random, gitu ya. Prosesnya itu random. Nah, proses randomnya yaitu kalau teman-teman di bahasa pemrogramannya gimana? Kalau generate randomnya, menurut teman-teman? Ilustrasinya seperti ini. Ini yang kita bahas di sini. Ini aja ilustrasi visualisasi ya, visualisasi problemnya seperti ini. Tapi operasionalnya ini sebenarnya ini nanti di coding gitu, di coding. Jadi kita generate alternatif solusi. Alternatif solusi ini diwakili oleh 1 sampai 50 ya, misalkan 1 atau 50 atau 40 dan seterusnya. Nah, alternatif solusi pertama, 2 dan seterusnya itu kita generate-nya itu random. Generate-nya itu random. Nah, proses generate-nya random itu teman-teman mungkin sudah pernah belajar di pemrograman gitu ya. Jadi kalau misalkan kita itu posisi mesin 1, karena ini ini mungkin belum masuk ke sana ya. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 50 ini kan alternatif solusi ya, alternatif solusi. Ini dinamakan dengan kromosom. Jadi kromosom 1, kromosom 2, kromosom 5 dan seterusnya sampai kromosom 50. Jadi ini adalah alternatif solusi.
di biologi dulu kita tahu bahwa kromosom itu tersusun oleh apa? Gen ya, gen. Nah, kalau di sini ilustrasinya gennya itu ini komponen-komponennya ini. Jadi kalau misalkan itu ini sama mirip seperti di biologi ya, ini itu adalah kromosom. Kromosom itu tersusun oleh beberapa gen. Nah, gennya itu ini juga kita masih pakai istilah kromosom gen itu juga di sini. Gennya itu ya ini mewakili gen. Jadi satu kromosom itu mungkin akan tersusun oleh beberapa gen, gitu ya, beberapa gen. Ini misalkan ada berapa yang saya nggak tahu nih di sini ya. Jadi karena di sini misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini ada 7, ini berapa dan seterusnya. Jadi misalkan ada gennya ada banyak. Nah, itu seperti itu. Nah, cuman nanti kadang juga tergantung kitanya ya. Dalam arti kromosom itu kan misalkan ini ada 80 lah misalkan ya, gennya itu ada 80, artinya ada 80 kotak misalkan ya. Nah, kromosom itu tersusun oleh 80 kotak atau 80 gen, tapi kita mesti bikin rule dulu gitu ya. Jadi misalkan antara gen pertama sampai gen ke-7 misalkan, itu nanti merupakan representasi urutan yang ada di mesin 1 misalkan. Gitu ya. Jadi misalkan ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 kotak. Jadi 7 kotak ini, 7 kotak yang pertama ini kita dedikasikan untuk mesin 1 gitu ya. Karena nanti pas kita mengevaluasinya itu harus tahu bahwa oh ini miliknya urutan job miliknya M1 gitu ya. Kemudian yang di sini setelah gen ini ya, setelah gen 7, gen 8 sampai gen berapa itu miliknya mesin 2 dan seterusnya. Misalkan seperti itu. Gitu ya. Jadi ada kromosom, kemudian kromosomnya itu adalah alternatif solusi yang dia itu tersusun oleh beberapa gen. Gennya itu adalah ini yang tengah di kotak-kotak itu. Nah, di sini kenapa yang saya maksud tadi itu representasinya itu mungkin akan berbeda, ya itu terkait sama ini. Jadi bentuk kromosom itu akan berbeda antara case 1 dengan yang case lain. Makanya tadi itu kita harus tahu dulu kalau problemnya job yang seperti itu sebenarnya solusinya itu nanti bentuknya dalam apa gitu ya. Nah, kita kalau sudah tahu solusinya itu dalam bentuk jadwal atau urutan job-job di setiap mesin, oh ya bentuk kromosomnya itu gitu. Nanti untuk kasus yang lain beda lagi gitu ya. Dia solusinya dalam bentuk apa gitu. Nah, ini untuk yang job shop ini bentuknya itu adalah urutan job di setiap mesin. Nah, itu urusan seperti ini. Oke. Sehingga nanti teman-teman itu kalau bayangkan kita generate 50 atau 40 kromosom itu secara random. Jadi kita generate kromosom pertama dulu. Kemudian kromosom 2, kromosom 3. Cuman untuk generate-nya itu kita harus ada aturannya. Jadi kayak misalkan di M1. M1 itu kan kita tadi ada 1, 2, 3, 4, 5 enggak ada ya. 6, 7, 8. Artinya apa? Kita itu akan hanya mengerjakan komponen-komponen ini gitu ya. Jadi ini mewakili komponen yang mau kita buat atau job. Sehingga apa? Karena kita itu generate-nya itu secara random, mungkin teman-teman pernah coding ya, generate angka random, itu suka angka randomnya itu munculnya 2 kali gitu. 2 kali. Nah, kalau kondisinya seperti itu kira-kira gimana? Oke, ya di ranking. Ya juga. Jadi ini sebenarnya
sebenarnya kalau kita bicara tentang kayak gini, ini kan banyak ke pemrograman ya. Dan saya yakin triknya itu banyak di pemrograman, tidak hanya satu gitu ya. Intinya bahwa ada rule enggak sih bahwa angka itu boleh muncul lebih dari satu gitu. Boleh enggak gitu. Kalau misalkan enggak boleh, misalkan satu job itu hanya muncul satu kali, ya mesti di sini harus dikondisikan gitu loh. Jadi misalkan kita generate ini kebetulan kan 5-nya nggak nongol ya, ini pasti harus ada triknya ini. Intinya kan kita kayak ngerandom ngambil angka random ya, yang nanti kita tempatkan di sini, ini 4 gitu ya. Ini misalkan kita generate angka random ketemu 4, kemudian generate angka random ketemu 2, ini generate angka random ketemu 4 misalkan. Nah padahal kan kita tadi di sebelumnya job 4 itu sudah muncul gitu. Nah kalau rule-nya itu bahwa satu job itu hanya muncul satu kali di dalam mesin itu, ya berarti kita ulang gitu loh, sehingga angka-angkanya unik gitu. Jadi tergantung proses nganunya gimana, itu trik di pemrograman. Jadi mungkin saya yakin teman-teman mungkin pernah mencoba ya. Jadi proses ngerandom sehingga angkanya itu unik gitu ya. Jadi angkanya itu nggak boleh berulang. Untuk kasus ini nggak boleh gitu ya. Karena nanti untuk kasus yang lain mungkin ada rule yang angkanya itu nggak ngaruh sama atau tidaknya. Tapi kasus di sini, ini satu job itu ya cuman dijadwalkan satu kali di setiap mesin. Ini asumsinya seperti itu. Sehingga ya memang harus diakomodasi ya. Jadi nanti kita generate job, angka yang itu mewakili job. Kemudian kalau misalkan itu angkanya itu sudah muncul sebelumnya, ya mungkin kita bisa ulangi lagi atau mungkin ada trik tertentu sehingga angka-angka yang di sini itu unik gitu ya. Sehingga kalau teman-teman lihat ini tidak ada yang berulang gitu ya. Seperti itu. Itu kemudian ketika kita membuat kromosom ini, ya membuat kromosom ini juga kita mesti mendefinisikan apa istilahnya ya. Nanti ketika ini kan alternatif solusi ya, alternatif solusi. Setiap alternatif solusi itu nanti pasti harus dievaluasi ya. Kalau misalkan di sini ini asumsinya misalkan waktu untuk menyelesaikan semua job. Jadi kan ini ya kromosom 1 itu alternatif solusi. Dia menjadwalkannya itu untuk setiap mesin itu seperti ini. Nah, kalau misalkan seperti ini butuh waktu berapa jam, misalkan 200 jam atau 500 jam dan seterusnya. Seperti itu. Tapi kita mesti punya konsensus dulu bahwa kalau kita misalkan generate-nya itu seperti ini maksudnya bahwa kita itu mau mengerjakan job 4 dulu, kita selesaikan, baru setelahnya itu job 2 dulu. Kemudian job 3 dulu, job 6 dulu, dan seterusnya. Jadi ada apa istilahnya rule seperti itu. Jadi misalkan kalau kita itu punya mesin 1, ini mesin 1 ya, yang kita jadwalkan itu misalkan job 4 itu waktunya misalkan ini 8 jam, misal 8 jam. Kemudian ini job 2, artinya mesin 1 itu baru mengerjakan job 2 itu setelah job 4 selesai, artinya posisinya di sini. Kemudian di sini ini butuh waktu 2 jam misalkan. Kemudian ini 3, dia bisa mengerjakannya itu segini gitu. Ini tuh setiap mesin gitu ya. Nanti kita tahu nih rule-nya itu. Sehingga apa? Antara mana yang mau didahulukan itu kan impact-nya ke belakang nanti. Ya, misalkan ini lebih pendek ya, tapi ini dijadwalkan kedua dibandingkan ini lebih panjang dijadwalkan pertama, itu nanti impact-nya ke belakang. Nah, itu seperti itu. Sehingga seperti itu ya. Jadi nanti kita generate alternatif solusinya ini, kemudian nanti kita evaluasi kalau penjadwalannya itu seperti ini itu butuh waktu berapa lama gitu ya, berapa lama. Gitu. Sama misalkan ini mesin 2.
Mesin 2 itu dia menyelesaikannya itu job 5 gitu ya. Misalkan job 5 ini. Job 5 dulu, job 9, job 10 dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Kemudian nah ini misalkan ini mungkin kalau misalkan ini saya bikin di mesin 2 ini ada apa ya ini ya. Ini saya ganti 2-nya jadi 5-nya jadi 2. Ini 5-nya jadi 2. Ini boleh nggak ini? Kira-kira? Ya boleh saja gitu ya. Maksudnya tergantung 2 itu nanti akan memakai mesin 2 enggak gitu loh. Tergantung listnya itu sebenarnya. Jadi mesin 2 itu dipakai untuk mengerjakan part-part apa saja gitu ya. Kalau tadi memang 5, 9, 10 dan seterusnya. Tapi bisa saja kalau misalkan memang dia dipakai untuk mengerjakan 2 itu juga nggak apa-apa gitu ya. Seperti itu. Nah, makanya kenapa tadi itu kita harus lihat sequence-nya itu karena gini, ini kan mesin 1. Kemudian di sini kita punya mesin 2. Nah, mesin 2 misalkan kita startnya itu posisinya di sini. Kemudian job 2 itu ternyata flow dia itu dikerjakannya itu harus lewat mesin 1 dulu, baru ke mesin 2, baru ke mesin berapa. Misalkan tadi ada punya sequence ya. Ini jadi part B ya, part kedua itu dikerjakan di mesin 1 dulu, baru ke mesin 2. Nah, implikasinya apa? Kalau misalkan kita startnya itu dari shift pagi ya, shift pagi itu seperti ini. Ini mesin 1 sama mesin 2. Jadi shift pagi itu mulainya jam 8. Jam 8. Ini kira-kira ini kan job 2. Mesin 2 ini posisinya langsung kerja di sini apa enggak ini? Enggak ya. Karena apa? Karena mesin 2 ini mesti nunggu komponen 2 yang sudah dikerjakan di mesin 1. Nah, di mesin 1 itu dia baru selesainya posisinya di sini karena ini yang kedua gitu. Ini. Sehingga apa? Di mesin 2 ini baru mulai kerja paling di sini. Gitu. Gitu ya. Dia baru kerjanya itu di sini. Sehingga kenapa sequence-nya itu penting karena nanti ngaruh gitu ininya ya. Jadi kita nggak bisa ini mesin 2 itu karena ini apa istilahnya jam 8 terus sudah karyawannya itu siap sedia langsung bisa di. Tapi kalau misalkan ini sudah dijadwalkan seperti itu kan nggak bisa karena dia nggak bisa langsung mengerjakan komponen kedua sebelum komponen 2 itu dilakukan proses dulu di mesin 1 gitu. Nah, itu seperti itu. Makanya memang agak sedikit kompleks kalau kita punya banyak job, punya banyak mesin, terus masing-masing job itu sequence-nya sendiri-sendiri gitu ya. Makanya tadi itu. Gimana, Mbak? Oh ya, kirain ada. Nggak apa-apa, ini apa istilahnya santai aja. Jadi mungkin sambil bisa diskusi ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang mau ditanyakan silakan diinterupsi. Sambil mungkin biar saya nggak terlalu capek. Ini karena ngomong pakai kayak gini. Harus ekstra. Ya itu ya. Sehingga yang jadi masalah itu sebenarnya adalah kalau kita posisinya sudah bisa generate urutan job-jobnya itu seperti ini, terus kan kita pasti nanti akan mengevaluasi. Kalau saya penjadwalannya itu model kromosom 1 seperti ini itu selesainya kapan gitu ya. Selesainya itu misalkan butuh waktu 3 bulan atau 1 bulan. Nah, masalahnya untuk bisa tahu 1 bulan atau 2 bulan itu yang paling susah itu bikin algoritma untuk nge-match-kan ini gitu loh. Bahwa mesin 2 ini, yang 2 ini
Ini dia mulainya dari sini. Itu ya. Nah, itu yang sebenarnya kenapa kalau di metaheuristik itu mungkin secara prosedur mungkin nggak terlalu susah. Nah, susahnya itu codingnya itu gitu loh. Karena Pak teman-teman harus gimana ini ya codingnya biar ini itu mulainya di sini gitu loh, nggak di sini gitu loh. Artinya kan harus ada sesuatu yang di record ya. Ini harus kita mengidentifikasi dia sudah selesai atau belum gitu. Kalau belum ya kita tunggu gitu ya. Kita belum mulai operasi gitu. Nah, itu yang sebenarnya agak repotnya itu di situ. Codingnya itu sebenarnya problem di metaheuristik karena semuanya itu di coding gitu ya. Beda kalau kita pakai software ya, software optimasi itu mungkin kita tinggal masukkan gitu ya. Kalau metaheuristik ini memang banyak kan di adjust gitu ya. Proses ngejustnya itu ya harus coding itu. Karena untuk masing-masing problem itu mungkin representasinya beda-beda gitu ya. Representasinya beda-beda. Oke, itu ya. Nah, oke. Sekarang tadi posisinya itu jadi step di algoritma genetika itu ya sama seperti ini ya kalau kita pemrograman itu biasanya kan ada proses inisialisasi misalkan teman-teman bikin algoritma untuk menghitung 3 angka atau apa yang lain lah terserah ya. Tapi kan biasanya di atas suka ada inisialisasi, misalkan A sama dengan 10, B sama dengan dan seterusnya. Ini juga sama. Jadi di algoritma genetika itu ada yang namanya itu jumlah populasi. Populasi itu maksudnya jumlah kromosomnya tadi 1 sampai 50 itu. Jadi jumlah kromosom itu istilahnya populasi. Itu ya, jadi populasi. Kemudian itu nanti ada juga parameter pindah silang. Pindah silang itu apa? Karena kita dulu kalau pas di biologi itu kan belajar ada kacang polong atau apa itu yang kita kawin silangkan gitu loh. Karena ini ngadopsinya itu ya persis kayak di biologi itu. Mungkin teman-teman masih ingat apa ya dulu? Kalau saya dulu ada kacang polong itu, gitu kacang polong itu dijodoh-jodohkan gitu ya. Misalkan ini komponen kromosomnya kayak apa, nanti kalau misalkan saya kawinkan ini nanti gennya itu kayak apa gitu. Nah itu sama. Nanti di sini juga ada parameternya karena apa? Itu kalau misalkan itu dijodohkan, terus misalkan ada nilai tertentu, itu baru di crossover gitu ya, apa dipindah silang. Terus juga ada mutasi. Jadi mirip memang sama biologi. Jadi individu-individu itu akan saling dipasang-pasangkan. Dipasang-pasangkannya itu nanti harapannya akan mendapatkan keturunan. Jadi memang ada orang tua, istilahnya ada orang tua, ada anakan gitu ya. Jadi nanti orang tua, calon-calon orang tua itu kayak dipasang-pasangkan, dijodoh-jodohkan, kemudian nanti ketika dipasangkan itu nanti keluar anaknya. Nah, keluar anaknya yang mungkin dia itu akan mewarisi gen-gen dari orang tuanya itu. Nah, itu nanti ada proses dipindah silangnya. Terus setiap individu kalau di biologi itu kan ada kemungkinan meskipun kecil dia mengalami mutasi gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan kita di biologi mungkin ada individu atau apa ya makhluk yang mungkin dia terpapar apa sehingga mungkin gennya mengalami mutasi gitu ya. Sehingga mungkin karakteristiknya agak sedikit berbeda. Nah ini juga sama. Nanti prosesnya itu ada yang kromosom itu mengalami mutasi. Itu stepnya ada di belakang itu ya. Sehingga Pak, mungkin kita mulainya dari awal. Karena tadi ada gambaran kita harus inisialisasi. Nah inisialisasi di sini ini terkait sama parameter di algoritma genetika. Jadi ada jumlah populasi, misalkan 50 atau 100 ya kayak tadi itu. Kemudian crossover rate istilahnya ya, nanti ada
di slide selanjutnya crossover rate sama mutation rate. Jadi kita tentukan ini crossover rate-nya itu berapa. Ini kita hanya angka dulu ya, nanti penjelasannya mungkin pas step yang itu. Misalkan ini 0,01 dan seterusnya. Jadi kayak kita tentukan dulu. Jadi kita melakukan optimasinya, parameternya kita tentukan. Kemudian setelahnya itu kita ada proses inisialisasi populasi yang kita generate-nya itu acak gitu ya. Jadi kayak tadi itu 50-nya itu kita generate-nya itu random. Jadi karena prosesnya itu awalnya itu random gitu ya. Jadi di sini random kita acak. Jadi yang kayak tadi itu 1 sampai 50 itu kan proses generate-nya itu random ya di mesin 1, mesin 2 dan seterusnya. Kemudian karena itu acak, itu kemungkinan nanti bisa saja solusinya itu visible atau tidak visible gitu ya. Nah, tergantung kita treatmentnya karena ada dua kemungkinan. Kalau kita memaksa solusinya itu harus visible, berarti mungkin kayak tadi itu kita harus ulang gitu ya. Jadi kalau misalkan ada angka yang berulang ya kita ulang gitu ya, biar semuanya unik misalkan. Nah itu seperti itu. Sehingga di sini mungkin ada loop seperti ini gitu ya. Tapi ada kasus juga kalau kita generate solusi gitu ya, generate solusi, tapi solusinya itu nggak visible. Misalkan angka 4 itu kok muncul 2 kali gitu, itu kan nggak visible gitu ya. Tapi kita mungkin tetap aja lah pakai di step selanjutnya gitu. Cuman kita kasih penalti itu ya. Kita kasih penalti untuk menunjukkan bahwa solusi ini itu solusi yang kurang bagus gitu. Itu maksudnya. Jadi kayak misalkan tadi ya ada 4, 2, 3 kan ya tadi dan seterusnya. Itu kan oke ya, masih oke. Tapi kalau misalkan 4, 2, 4 misalkan, ini kan muncul 2 kali gitu ya. Artinya ini ada 2 job gitu ya. Mungkin kan kita karakteristiknya tadi cuma 1 job dijadwalkan 1 kali di setiap mesin. Sehingga ini tuh nggak visible gitu ya. Kalau yang tadi itu kita paksa yang 4 ini diulang sampai dia itu harusnya tidak sama dengan yang sebelumnya yang sudah tergenerate gitu ya. Tapi ada juga yang kalau misalkan ini sudah seperti ini tidak visible, ya sudahlah kita lanjut aja ke step berikutnya. Mungkin nanti kan kromosomnya itu kan banyak, ini kromosom 1 sampai 50. Mungkin yang kromosom 10 kayak gini bentuknya gitu ya. Enggak ini. Ada yang ini tetap dilanjutkan tetapi kita kasih penalti gitu. Penaltinya itu untuk menunjukkan bahwa solusi ini itu sebenarnya nggak layak untuk dipilih gitu. Jadi kalau misalkan ini kita posisinya kita mau menjadwalkan itu tadi ya job-job di setiap mesin. Kita concernnya misalkan adalah waktu untuk mengerjakan semua jobnya itu kalau bisa seminimal mungkin gitu ya. Sehingga solusi yang paling baik itu artinya apa itu? Hah? Ya, artinya waktunya itu kan kecil ya, waktunya kecil gitu ya. Sehingga kalau misalkan ada yang seperti ini kan nggak visible. Kita kasih penalti. Penaltinya dalam bentuk apa? Kasih dalam bentuk angkanya sebesar mungkin. Kebalikannya karena kita kan sebenarnya inginnya nilainya sekecil mungkin karena kita kan mau minimasi waktu ya. Nah, tapi ini nggak visible gitu loh. Karena nggak visible ini kan sebenarnya nggak solusinya itu nggak layak itu loh, nggak bagus gitu loh. Kalau solusinya semakin nggak layak itu kan berarti waktu untuk mengerjakan semua job itu kan semakin besar kan ya, semakin besar. Nah ini kita penaltinya kayak gitu. Bisa juga yang seperti itu. Tapi nanti tergantung gitu ya. Kita itu tujuannya minimasi atau maksimasi. Jadi nanti harus hati-hati karena nggak semuanya harus sama gitu loh. Kalau ini kita assign angka yang besar karena di sini kita fokusnya minimasi gitu ya. Nah, kenapa ini kita kasih penalti? Ini untuk menunjukkan bahwa solusinya itu kurang visible. Jadi misalkan ini 1 juta misalkan, 1 juta jam misalkan. Nah, itu kan sudah sangat nggak layak kan ya kita mau menjadwalkan job, tapi kok butuh waktunya 1 juta jam. Padahal mungkin hanya butuh sekitar
yang lain-lain mungkin solusinya cuma 500 atau 200 dan seterusnya. Ini karena kita assign ini penaltinya itu. Jadi oh ini nggak layak, ini nggak cocok, ini maksudnya ini sebenarnya nggak visible, ya sudah kita kasih angka yang besar 1 juta jam gitu ya. Nah, kenapa kita kasih penalti ini? Karena nanti sama seperti kita di biologi, kalau kita mau memilih indukan, itu kan pasti kita berharap calon induk itu kan mewarisi karakteristik yang bagus ya. Mungkin teman-teman yang suka main burung atau mungkin ayam atau tanaman apa-apalah ya, mau mendapatkan anakannya yang bagus, ini kan pasti nyari indukannya kan yang pasti yang bagus-bagus gitu. Nah, untuk dipasangkan kemudian nanti keturunannya bagus. Nah, ini kan berharap kalau misalkan ini dia angkanya besar, ini kan solusinya jelek. Jadi kemungkinan dipilihnya itu jadi kecil gitu. Kenapa kita kasih penalti kayak gitu? Itu untuk yang model yang kedua. Jadi memang ada 2 treatment. Satu itu kadang-kadang kalau teman-teman lihat di beberapa paper, dia itu memaksa di tahap awal itu semuanya solusinya sudah visible gitu ya. Tapi ada juga beberapa paper yang ya sudah nggak harus semuanya visible gitu ya. Nanti kalau ketemu tidak visible kasih penalti. Ini konteksnya kenapa sih ada 2 persoalan, satu dipaksa visible, satu dipaksa nggak visible, ya itu tergantung kitanya sebagai peneliti gitu ya. Kalau idealnya itu kita sebisa mungkin solusi yang kita generate semuanya visible gitu ya. Itu idealnya. Jadi semua rencana yang kita buat itu semuanya visible. Itu yang paling ideal. Gitu ya. Tetapi karena prosesnya itu kan kadang-kadang looping ya. Kalau kayak misalkan ini 4, 2, 4. 4-nya itu sama. Kemudian kita looping. Proses looping, kalau loopingnya banyak di pemrograman itu butuh waktu. Sehingga Pak, untuk kasus-kasus tertentu yang mungkin sudah sangat kompleks, yaitu mungkin cenderung ngasih penalti dibandingkan harus memaksa visible gitu loh. Karena kan ada proses looping gitu loh. Ngerti maksudnya ya? Looping mungkin kalau cuma satu nggak apa-apa, tapi kalau ininya banyak, looping, itu kan pasti ngecek dulu, apalagi ini baru yang ketiga ya. Yang ke-10 misalkan, ketika dia ada yang sama kan harus ngecek dulu ke 1, ke-2, ke-3 sampai ke-9 apakah angkanya sudah ada yang pernah muncul atau belum gitu. Nah, prosesnya looping sehingga memang ada beberapa paper yang dia kadang-kadang nggak memaksakan solusi awalnya itu harus visible, tapi dia kasih penalti, itu. Dan berharapnya nanti mungkin di dalam prosedurnya mungkin dengan yang tidak visible itu dikawinkan, itu mungkin barangkali hasilnya malah ada yang visible gitu ya, ada yang seperti itu gitu ya. Tapi memang biasanya paling bagusnya ya solusinya di awal sudah visible semua. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada persoalan komputasi dan lain sebagainya, itu kadang-kadang memang ada penalti. Nah, untuk kasus yang di sini ini asumsinya semuanya dibikin visible ya. Jadi ini kalau solusinya tidak visible, ini kita proses looping, kita generate. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Ya. Jadi kalau misalkan kan tidak visible Pak. Jadi kan di booking lagi itu turunan kromosom atau gimana? Kromosom yang ya tergantung. Kita tadi membatasi tergantung representasi kromosomnya itu tadi memang. Kalau kita itu kan ininya ini kita mewakilinya itu membaginya itu per mesin. Terus untuk setiap mesin itu kita sudah mengalokasikan slotnya itu berapa jumlah gennya di dalamnya. Jadi ini untuk yang 7 pertama untuk mesin 1, terus ini untuk mesin 2 dan seterusnya. Nah itu kan kalau misalkan yang posisinya di sini,
Kalau di sini itu kan pasti kita kalau proses di komputer kan pasti selalu mulainya dari tahapan ini dulu ini. Nah, ini sini. Ini sampai sini gitu. Kalau misalkan ini sudah oke semua nggak apa-apa, tapi posisi di sini misalkan ya. Ini misalkan harusnya itu berapa ini? Misalkan ini ya ini misalkan ya. Ini 9 misalkan. Ya khusus yang ini aja mungkin yang mesin 2, yang mesin 1 kan sudah visible gitu ya. Seperti itu. Jadi ya tergantung ininya gitu, kita bentuk kromosomnya kayak gimana gitu ya. Kita mau melihat mungkin atau tidak mungkinnya itu berdasarkan mesin atau berdasarkan apa. Oke, itu ya. Makanya itu yang saya bilang bahwa setiap case, setiap problem itu mungkin representasi kromosomnya itu beda-beda gitu ya, beda-beda gitu. Makanya kenapa nggak bisa satu algoritma atau program yang sudah kita buat itu akan berlaku general untuk semua problem itu enggak, karena ini yang representasi kromosomnya itu yang mungkin agak beda gitu ya. Cuman stepnya kurang lebih sama seperti ini gitu ya. Nah, sama seperti ini. Oke, mungkin ada lagi? Ya? Oh ya, silakan. Ya, silakan. Nah. Nah. Harus apa? Nah. Nah. Maksudnya kita ngambil aja gitu. Oh, dia terus dia menyusun sendiri gitu ya. Oh, gitu. Nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Jadi intinya kan sebenarnya itu nggak angka-angkanya unik gitu ya, angka-angkanya unik misalkan karena memang ada rule satu job itu cuma dijadwalkan satu kali gitu ya. Makanya di masalah di pemrograman itu kan sebenarnya banyak triknya gitu loh. Kalau yang manual kan kita nganunya satu-satu gitu ya. Tapi kan ada juga yang algoritma dia langsung bisa semuanya ya. Tapi kan mungkin di dalamnya sebenarnya dia ada step-stepnya itu. Mungkin dia punya kayak semacam subroutine yang langsung ininya bersamaan gitu. Gitu. Nggak masalah sih ya tergantung kitanya ini. Ya, jadi memang apa namanya tricky sih masalah yang pemrograman itu. Saya yakin teman-teman kalau untuk mau mengurutkan apa ya, mengurutkan angka atau apa itu kan kodiknya juga tidak hanya satu gitu ya, banyak. Gitu. Jadi silakan berkreasi saja. Jadi nggak harus seperti itu. Oke, gimana? Penaltinya itu gimana, Pak? Ya, penalti di sini ini saya tadi belum masuk ke solusi yang visible ya. Oke. Nah, jadi untuk menentukan solusinya itu visible atau tidak, kenapa itu akhirnya kita tadi pakai penalti? Ini sebenarnya memang kalau kita berani menyatakan bahwa ini solusi visible atau tidak itu sebenarnya terkait apa ini? Ya ini terkait sama pelanggaran constraint itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita punya solusinya itu nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akalnya kenapa? Karena ini menyalahi constraint yang kita punya gitu. Makanya kita kasih penalti. Kayak yang tadi itu satu job kok muncul 2 kali gitu. Itu kan menyalahi constraint gitu.
Atau mungkin kok ini satu, misalkan posisi kita menjadwalkan kuliah gini ya, tapi kok saya itu dijadwalkan di ruangan yang berbeda pada jam yang sama gitu. Kan nggak mungkin saya dipecah jadi dua gitu loh. Itu kan nggak mungkin. Itu artinya apa? Itu jadwal saya itu nggak masuk akal, itu nggak visible. Ya sudah, kalau misalkan saya nggak mau model yang memaksa visible, saya kasih aja penalti itu. Penalti itu sebagai indikasi bahwa solusi yang saya generate itu jelek gitu loh. Sehingga nanti harapannya itu peluang untuk dipilih menjadi calon indukan itu kecil gitu loh. Karena nanti prosesnya itu kan kromosom-kromosom atau individu itu dipasang-pasangkan gitu loh. Proses memilihnya itu ada rule-nya. Jadi nanti kalau kromosom yang dia ya sama seperti kita ya, kalau misalkan ada ini kan pasti kita milihnya calon indukan yang bagus-bagus ya. Ini juga sama nanti, tapi kita milihnya itu random gitu. Individu yang jelek itu bisa saja terpilih, tapi peluangnya itu kecil. Jadi kayak kita ada probabilitas di situ. Itu nanti itu, di setelah ini mungkin bisa menjawab. Hah? atau saya salah ini atau saya salah persepsi ya atau gimana? Bukan constraint, penalti itu ya kayak misalkan saya ini itu salah atau apa gitu, saya kasih penalti, saya kasih hukuman maksudnya, nggak harus dikeluarkan, hukumannya itu apa gitu, kayak misalkan mencontek gitu ya saya kasih hukuman itu sebagai kayak penalti gitu ya, nggak harus kayak main bola itu penalti yang itu enggak gitu, maksudnya ya kayak hukuman gitu loh, hukuman karena ini sebenarnya nggak layak gitu. Angkanya bebas, jadi misalkan ya tergantung kita penaltinya itu dalam bentuk, kalau karena tadi itu kita fungsinya itu pengen minimasi, penaltinya ya kebalikannya untuk menyatakan bahwa ini tuh nggak layak itu ya saya kasih aja angka besar gitu. Angka yang sangat besar, misalkan 1 juta jam gitu tadi, karena kaitannya sama waktu untuk mengerjakan. Tergantung, nah itu tergantung juga. Kalau misalkan yang visible kan nggak kena penalti. Kalau misalkan ada dua model treatment itu biasanya kita ngeceknya. Visible atau tidak visible itu kan dilihat dari constraint. Nah, constraint kita itu ada berapa? Nah, constraint kita misalkan kalau yang permasalahannya banyak mungkin ada 100 atau ada 50, ada 10 misalkan. Kan mesti solusinya itu akan dicek ke masing-masing constraint ini gitu. Constraint 1 terlanggar nggak? Constraint 2 terlanggar nggak? Constraint 3 terlanggar nggak? Dan seterusnya. Ada yang model penaltinya itu juga fungsi proporsional terhadap jumlah constraint yang terlanggar. Tapi ada juga yang dibikin sama gitu ya. Yang jelas ini kayaknya udah nggak layak gitu. Akhirnya antara yang melanggar cuma 1 constraint sama yang melanggar 5 constraint dianggap sama, misalkan 1 juta. Jadi treatmentnya beda-beda sih. Ya mungkin nanti teman-teman mungkin bisa ini kalau misalkan pas kebetulan ada persoalan optimasi yang mengharuskan seperti itu, mungkin bisa aja main-main eksperimen. Main-main eksperimen dalam arti apakah violation terhadap jumlah constraint-nya itu berpengaruh atau tidak. Gitu. Tapi yang paling mudahnya ya cuma di-assign langsung aja semua. Karena ini sebenarnya namanya solusi nggak layak kan ya nggak layak gitu loh. Maksudnya meskipun yang terlanggar itu 1 atau 2, tapi itu kan nggak layak gitu maksudnya. Dianggap, ada yang dianggap sama. Tapi mungkin barangkali ada juga yang treatmentnya berbeda. Oke, mungkin ada yang lain. Oke, kalau nggak ada,
kita lanjutkan. Jadi tadi terkait visible atau tidak visible, itu sebenarnya kita ngeceknya itu dari constraint. Jadi memang akan sangat tergantung pada batasan yang ada di kita. Jadi kalau misalkan yaitu kalau di penjadwalan, ya kita asumsinya satu mesin itu hanya misalkan bisa mengerjakan satu job di satu waktu misalkan. Nah, itu constraint. Atau mungkin kayak tadi itu ya, misalkan saya dijadwalkan di 2 tempat, di 2 ruangan dalam satu waktu, itu kan nggak mungkin itu juga karena itu ada fungsi constraint. Artinya apa? Nanti teman-teman kalau misalkan bikin algoritma itu kan kita sudah generate kromosom itu. Kemudian kromosom itu kita cek itu menyalahi constraint enggak gitu. Menyalahi constraint-nya dari apa ya? Jumlah constraint yang kita punya itu ada berapa misalkan? Kayak tadi misalkan constraint yang pertama itu bahwa tidak boleh ada satu job yang dilakukan berulang misalkan. Nah itu constraint, itu bisa juga yang seperti itu. Atau mungkin nggak bisa kayak tadi itu ya, ini misalkan ini. Nggak bisa yang mesin 2 itu langsung mengerjakan apa tadi? Job 2 di jam ke-8 kayak tadi itu. Nggak bisa. Kenapa? Karena itu harus nunggu yang di mesin 1 selesai dulu gitu misalkan. Nah, itu seperti itu. Jadi nanti akan tergantung representasinya. Sehingga yang susah itu juga itu nanti kita tetap harus ngecek constraint yang kita punya itu apa gitu ya. Dan itu dikodingkan gitu loh. Dikodingkan. Jadi ngecek ini persis atau enggak itu. Dan ini hanya ilustrasi ya. Ini satu mesin itu hanya mengerjakan di satu waktu dan seterusnya. Jadi nanti ini akan sangat tergantung pada constraint yang kita punya. Gitu ya. Oke. Tuh. Oke sampai sini ya berarti ya sampai sini. Jadi ini di cross check dengan constraint-nya. Jadi kita generate skema solusi kromosom, kemudian di cross check dengan constraint-nya. Artinya apa? Kita harus bikin algoritma untuk ngecek ini itu menyalahi constraint pertama, menyalahi constraint kedua atau ketiga atau tidak gitu ya. Jadi dicek satu-satu. Begitu misalkan ya ada yang terlanggar ya sudah itu di ini apa namanya tidak visible ya, tidak visible. Sehingga memang di sini juga ada tantangannya itu sebenarnya di sini ini nih. Bikin algoritmanya itu. Dan algoritmanya itu yang agak repot itu codingnya itu. Kalau kita pakai solver itu kan biasanya kita cuma nuliskan ini dengan subject to misalkan ini 2e plus 4e kurang dari bla 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 misalkan ya 10 gitu. Ini kan nganunya seperti ini ya. Tapi di sini ini nanti kayak kita coding X itu ini X1 misalkan ini X1 sama X2 misalkan ini. X1 sama X2 itu adalah nilai yang kita cari. Artinya apa? Itu nanti kayak kita itu generate random X1 sama X2 kan ya. Jadi kalau misalnya X1 sama X2-nya itu 4 atau 5 misalkan. Ya X1-nya 4, X2-nya 5. Sehingga apa? Nanti kalau misalkan ini constraint pertama, ya kita cek kalau X1-nya 4, itu kan 2 kali 4, 8, ditambah 4 kali 5, 20, lebih kecil dari 10, itu kan enggak. Berarti untuk yang ini solusi yang kayak gini, ini tidak visible karena constraint pertama enggak terpenuhi. Gitu. Ilustrasi sederhananya seperti itu. Jadi tergantung model yang kita buatnya itu seperti apa. Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya itu adalah evaluasi fitness. Evaluasi fitness di sini
Evaluasi fitness di sini adalah kita cek setiap alternatif solusi itu performanya itu nilainya berapa. Jadi kalau misalkan kita tadi bicara tentang waktu untuk menyelesaikan semua job, evaluasi fitness itu maksudnya ya kita hitung objective function-nya, gitu ya, objective function-nya. Jadi kalau misalkan kromosomnya bentuknya seperti ini, kemudian kan kita pengen tahu tadi, kalau kromosomnya bentuknya seperti ini, itu waktu untuk menyelesaikannya itu butuh waktu 50 jam atau 100 jam. Gitu. Misalkan seperti itu. Nah, untuk tahu 100 atau 500 jam itu, teman-teman bayangkan kayak kita itu bikin algoritma sehingga kita bisa membuat kayak gancat tadi itu loh. Jadi urut-urutannya kayak gitu. Tapi kita coding kan gitu loh. Sehingga kalau kita sudah punya kayak semacam gancatnya itu, kita tahu, oh menyelesaikannya itu berarti butuh waktu 50 jam, 60 jam gitu. Nah, itu seperti itu. Sehingga kayak tadi itu misalkan mesin satu atau job satu ini butuh waktu berapa jam dan seterusnya itu kita petakan. Jadi kayak kita bikin gancat, tapi gancatnya itu sebenarnya prosesnya itu kita codingkan itu. Tapi ilustrasinya ya kayak bikin gancat gitu lah. Jadi urut-urutannya itu kita susun sehingga kita tahu dari awal sampai akhir itu untuk menyelesaikannya itu butuh waktu berapa. Gimana? Makin bingung nggak? Gimana? Atau break dulu, diskusi ya, apa gitu mungkin biar nggak terlalu ini. Karena memang ini sih apa istilahnya mainly coding sih memang. Jadi ilustrasi-ilustrasi di sini hanya untuk mempermudah kita memahami gitu. Kalau yang di sini ada yang ya kayak enggak pasti bisa kalau misalkan terpaksa gitu. Maksud saya ya saya nggak tahu ya kalau tergantung konteksnya ya. Mungkin kalau yang di sini konsepnya paling nggak paham algoritmanya. Tapi saya nggak tahu Pak Ahmad Rifai nanti ada tugas coding atau enggak. Termasuk saya juga belum memikirkan gitu. Karena biasanya kadang-kadang ada yang saya mungkin di ini yang penting paham prosedurnya. Tapi nanti mungkin kalau pas teman-teman itu memang benar mau pakai, nggak mungkin nggak coding gitu. Jadi kalau benar-benar pakai metaheuristik itu pasti harus coding. Meskipun dipakai MATLAB loh ya. MATLAB itu sudah ada toolbox-nya. Maksudnya kayak ada subroutine itu. Kalau kita dulu di pemrograman itu kan ada subroutine yang sudah kayak kalau kita butuh ini itu tinggal ngambil gitu loh. Nah, itu tetap juga mesti harus coding gitu. Meskipun nanti mungkin ada subroutine yang kita panggil gitu. Ya ada yang coding itu. Ya tergantung teman-teman, makanya nanti ini metaheuristik itu kayak pilihan terakhir gitu loh. Maksudnya ini tuh kayak senjata terakhir. Jadi jangan paksakan pakai ini biar terlihat keren, itu enggak gitu kan. Karena effortnya itu sudah lumayan codingnya gitu ya. Misalkan teman-teman mau menyelesaikan fungsi objektif 2x plus bla 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 ini questionnya. Anda pakai ini gitu loh. Bikin codingnya aja mungkin berbulan-bulan gitu loh. Gitu. Jadi memang ya nanti disesuaikan sih prioritas. Tackle dulu pakai matematis kalau misalkan kita bicara optimasi ya. Tackle dulu pakai yang model matematis bisa enggak? Model yang kayak derivatif gitu ya, turunan pertama bisa enggak ketemu titik optimalnya. Kalau enggak, bisa enggak pakai metode simplex gitu. Metode simplex yang kemarin. Kalau nggak bisa, ya pakai software itu gitu ya. Tapi software itu kan memang juga kadang-kadang terbatas. Artinya meskipun bentuknya itu linear programming, tapi kalau variabelnya banyak juga kadang-kadang waktu komputasinya lama. Jadi tergantung itu.
Pernah pemrograman tapi kan ya. Apa? Komputasi semester ini? Oh, oke. Apa pakai bahasa apa? Itu malah Python sudah yang paling up to date gitu. Ya, anu sih, maksudnya saya itu juga dulu itu malah nggak di kuliah nggak belajar kayak gini. Maksudnya saya dan pas tesis ya, pas tesis juga. Tesis saya harus pakai ini gitu loh. Jadinya saya itu bisanya karena terpaksa harus mengerjakan pakai itu gitu loh. Jadi masih mending teman-teman ada kuliahnya gitu loh. Saya dulu blank gitu ininya. Ya terus akhirnya kan harus menyelesaikan ini. Ya sudah coding-coding aja biasa gitu. Dan biasanya kalau kita coding itu mungkin praktis aja sih ya masuk. Kalau saya dulu praktis ya modelnya itu. Kalau kita apa ya istilahnya beli buku pemrograman itu kan dia modelnya yang terstruktur ya. Ini ada variabel ini bla 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 ini stepnya itu kayak gitu gitu. Nah dulu saya enggak gitu ya. Saya hanya nyomot yang saya perlu saja gitu langsung saya coba gitu loh. Saya adopsi saya ini gitu ya. Enggak harus saya baca satu buku dulu ini gitu ya. Saya pilih aja ini saya ini enggak gitu. Saya butuh enggak gitu. Saya comot gitu. Dan enggak harus sebenarnya kita ini ya benar-benar dari scratch gitu loh. Kalau teman-teman browsing ya di internet, itu kadang-kadang sudah ada shortcut yang bisa kita adopsi gitu loh. Saya juga dulu kayak gitu loh. Lebih cepat gitu loh kadang-kadang gitu loh. Jadi, oh ini ada source code yang kayaknya sesuai dengan kita. Misalkan kayak tadi itu yang generate angka random gitu loh. Oh, di sana kan di internet kan banyak itu. Saya ambil codingnya kayak apa gitu ya. Kita adopsi, mungkin kita sesuaikan dan seterusnya. Kemudian kita embedkan di algoritma kita. Atau mungkin di sini itu kan nanti ada kayak prosedur angka itu kita urutkan dari kecil ke besar. Nah, saya dulu mikirnya kalau dari script awal ini gimana ya? Ya sudah saya coba searching gitu ya. Itu kadang-kadang ada yang sudah apa istilahnya posting itu ya sudah kita telaah bisa enggak itu ininya kita adopsi gitu ya. Ya maksudnya kadang-kadang ya praktis saja sih. Cuman kalau misalkan teman-teman apa istilahnya model pembelajarannya yang harus dari buku itu diikuti ini ya monggo saja jadi terserah ininya sih. Saya dulu model yang praktis karena dulu harus cepat selesai. Dan banyak latihan sih memang. Dan banyak latihan karena biasanya kalau coding itu menghabiskan banyak waktu. Dan biasanya orang-orang yang kayak pakai metaheuristik ini, orang-orangnya memang harus benar-benar yang nggak cepat putus asa. Nggak harus putus asa. Dalam arti apa? Mungkin teman-teman paham lah. Kalau pemrograman, namanya pemrograman, itu kan nggak mungkin dalam satu kesempatan itu kita nuliskannya itu selalu benar gitu loh. Kita run itu error gitu. Run error artinya apa ya? Itu nanti yang ini itu kita tahan nggak dengan melihat banyak error banyak ini gitu. Tapi begitu mungkin teman-teman asik, yaitu mungkin jadi kesenangan tersendiri sih. Itu ya. Oke, jadi ya metaheuristik ini solusi terakhir sih memang. Jadi nanti tergantung teman-teman. Karena untuk problem yang sifatnya kompleks itu memang kadang kita nggak bisa mengandalkan software yang itu. Gitu. Oke, mungkin mudah-mudahan nggak menambah apa istilahnya ketakutan kalau metaheuristik ini. Atau saya pengen tahu sebenarnya teman-teman pas kemarin milih metaheuristik itu kenapa sih? Kenapa sih? Makanya saya pengen tahu sebenarnya itu. Ah, oh gitu.
Tapi ini ya tesisnya tentang ergonomi. Oh, oke. Ya mungkin OR untuk ergonomi. Ya kan ada itu. OR kan sebenarnya bisa kemana-mana ya, masalah optimasi dan sebagainya. Oh oke ya, karena disarankan. Tapi ininya karena apa katanya? Karena nanti kamu bakal pakai itu untuk tesisnya atau ya hanya sebagai pengetahuan? Oh, ya. Kalau masnya? Kalau saya itu ekspektasi baca awalnya itu ya itu tadi tidak ada Codingnya. Oke. Tapi pernah semester ini udah coding juga? Belum? kemarin masih sama juga. Oh, coding. Pakai Python juga? Ya. Oke. Kalau tesisnya apa rencananya? Masih Optimasi juga. Optimasi apa? masih pinter parameter. Oh, banyak ya itu parameternya. Oh, mungkin ya nanti pilah-pilah aja ya, maksudnya. Yang penting kita tahu bahwa di OR itu untuk optimasi itu ada tahapan-tahapannya, artinya nggak haruslah kita pakai metode yang advance untuk menyelesaikan. Kalau misalkan pakai yang software atau apa itu biasa sudah diselesaikan itu bisa ya nggak apa-apa. Kita pakai. Kalau masnya apa? Ini. Oh, anunya data heuristik ya? Sama siapa Bu? Oh, Bu Maika. Vehicle routing. Oh. Apa ini kalau S1 dulu pernah berarti PhD? Oh, iya Mas. Oh, oke. Ya, Bu Maika ini vehicle routing biasanya ini pakai metaheuristik gitu ya. Cuman disarankan pakai metaheuristik apa enggak? Oh, ya. Karena metodenya banyak sih. Oke. Masnya? Ya. Ah. 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 Oh gitu ya. Apa tentang apa Mas? Tentang optimasi ini di mesin CIP. Oh. Nah itu misal urutannya yang mana dulu sih biar selesainya. Oh ya kayak scheduling ya. Yang dulu apa dulu? Oh. Oh. Ya ya ya. Nah dulu juga ada yang S2 itu pakai uncolony, tapi uncolony untuk menyelesaikan mungkin tahu ya yang Pak Andi Sudiarso yang punya mesin batik itu loh. Itu kan punya plat apa istilahnya software itu ya. Nah itu kan menentukan mana yang harus di apa istilahnya ya dibatik dulu itu loh, kan masing-masing punya polanya itu. Nah itu juga pakai metaheuristik karena titik-titiknya kan banyak, kalau satu baju itu kan nganu ininya ya. Nah itu ada juga yang pakai itu uncolony. Kalau Masnya, okay. Oh, sebetulnya kebetulan slotnya kosong. Oke. Tapi kalau rencana tesisnya? Oh, oke. Beban kerja ya? Sama Queen teori? Di simulasi. Oke, berarti ya simulasi. Queen teori ya? Di Queen teori. Oke, ya. Ini Mas Fadil? Karena penasaran aja sih Pak. Oh, penasaran. Kan pas awal itu baca-baca jurnal metaheuristik, banyak kayak uncolony, terus ada dikoloni, terus kayak banyak kayak
kira binatang itu jadi dimasukin ke meta heuristik, jadi ada sebenarnya itu. Oh ya 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 oke. Ya ya paling enggak saya punya inilah perspektif dari teman-teman itu ini karena memang apa istilahnya ya beda-beda sih ya. Ada yang mungkin sekedar pengen tahu, ada yang mungkin nanti suatu saat mungkin akan pakai dan lain sebagainya sehingga memang akan beragam. Ya paling enggak nanti untuk logik teman-teman sudah inilah cukup paham ya prosedur di meta heuristiknya itu seperti apa. Dan saya nggak tahu nih masih saya kira ini kalau di pemrograman itu paling susahnya itu sudah sampai tahap apa? Bikin apa? Saya pengen tahu dulu. Bikin apa? Ya mungkin teman-teman yang sini bikin apa? Misalnya bikin menyelesaikan kan biasanya kalau di pemrograman kan suka bikin pemrograman ya. Yang paling advance itu bikin apa? Oh itu malah sudah advance. Ya ini nanti saya bikin tim juga nggak apa-apa. Oke. Ya, oke. Kalau karena sih kemarin saya juga sempat kepikiran ya kalau misalkan nanti dibikin tim itu kira-kira yang mana yang agak lebih simpel gitu loh. Karena kalau dari metode akan kemarin kita bahas ada simulated annealing, algoritma genetika, nanti mungkin ada particle swarm optimization. Itu yang paling agak simpel itu yang simulated annealing. Jadi dia cuma nganu tau ya di random bla bla bla. Kalau yang ini agak repot karena nanti harus ini nih di apa istilahnya dipindah silang, kemudian nanti plottingnya. Ya nanti minggu depan mungkin kita ini apa pakai gas, tapi ilustrasinya pakai Excel. Ilustrasinya pakai Excel. Oke. Ya nantilah mungkin kita lihat selanjutnya. Kita sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa? Oh sampai jam 4 ya. Oke. Gimana masih semangat atau? Ya kalau sudah berbau pemrograman. Dan memang kalau pemrograman itu namanya pemrograman kalau cuma diilustrasikan memang agak susah sih. Jadi kayak karena kadang-kadang suka abstrak gitu kalau nggak dicoba gitu ya. Jadi memang ini agak repot juga. Ya mungkin kita lanjutkan sedikit. Mungkin biar pokok bahasan yang ini selesai. Ini kita masuk ke, tapi ini sebenarnya nganunya banyak juga ini ya. Ini masih sini nyampe enggak ya? Nyampe lah. Kita lanjutkan sedikit. Oke, jadi nanti tujuan yang hendak dioptimasi itu apa? Jadi kalau misalkan kita mau meminimasi waktu untuk menyelesaikan, itu yang kita hitung. Jadi kayak misalkan kita bikin Gantt chart, itu kemudian dari Gantt chart itu kita tahu untuk menyelesaikan semua job itu butuh waktu berapa lama. Dan ini misalkan tergantung ini ya, ini minimasi max span, minimasi waktu dan lain sebagainya. Oh ini sebentar, ini kayak ada chat apa ya? Oh bisa, oh ini Mbak Istiqomah, ada kemungkinan hubungan dengan tesis ya Mbak Istiqomah. Oke. Sorry Mbak Istiqomah, tadi kelupaan banyak yang di Zoom. Ini sendirian lagi ya, sendirian. Ya, ya. Oke. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan di open mic aja, Mbak Istiqomah. Ini saya soalnya kedengeran tadi. Oke. Ya, jadi nanti silakan open mic terus saya diinterupsi. Oke, ini evaluasi fitness sudah. Nah ini jadi ilustrasinya adalah masing-masing kromosom
ini kita hitung objective function-nya. Kalau tadi itu bicara objective function kan total waktu yang kita gunakan untuk menyelesaikan job. Jadi misalkan ini adalah 12.910 dan seterusnya ya. Ini biasanya kromosomnya itu ininya genap ya, karena nanti dipasang-pasangkan ya. Ini 40 atau 50 lah. Kemudian di sini ini untuk materi sudah saya upload juga di Google Classroom ya. Jadi nanti teman-teman bisa cek. Kemudian yang ini juga sama. Nah, ini itu kan waktu untuk menyelesaikan ya. Tadi waktu untuk menyelesaikan. Jadi satu kromosom satu ini itu kan tadi solusinya bahwa mesin satu itu harus mengerjakan 4 dulu, baru 2, baru 3. Mesin 2 harus ini dan seterusnya. Ini kalau kita bikin Gantt-nya, itu ternyata untuk menyelesaikan semua job itu butuh 12.910 jam, misalkan seperti itu, dan seterusnya. Untuk 40 kromosom. Nah, kalau dari sini, ini solusi yang paling baik itu yang mana? Dari sini. Yang paling bawah ya. Nah, yang paling bawah. Kenapa ini paling bagus? Karena ini waktunya paling kecil. Jadi waktunya itu paling cepat dari 1 sampai 40 ini. Yang paling jelek itu adalah ini 13.00 ini karena waktunya itu paling lama gitu ya. Waktunya paling lama. Sehingga apa? Tadi kita itu mau cari calon-calon induk. Nah, kalau kita mau cari calon-calon induk, kita berharap bahwa induk yang mau kita pilih itu mewakili individu yang dia kromosomnya itu bagus. Gitu ya, kromosomnya bagus. Sehingga apa? Solusi yang baik itu sebisa mungkin dia itu punya probabilitas untuk dipilih lebih tinggi dibandingkan yang solusinya itu rendah, gitu ya. Jadi misalkan ini 13.000. Ini paling jelek, ini paling tinggi. Artinya apa? Kita kayak bikin algoritma sehingga yang di sini itu dia punya peluang untuk dipilihnya itu lebih besar. Nah, caranya bisa macam-macam ya. Kalau ini kita milihnya itu pakai roulette wheel ya, jadi random gitu roulette wheel. Tapi mekanismenya itu kita harus bisa meng-assign bahwa solusi yang bagus itu mestinya punya probabilitas yang lebih tinggi untuk dipilih. Sehingga kalau teman-teman lihat, ini saya mengubahnya menjadi Ymax minus YK. Ini beda-beda ya, nanti kalau teman-teman baca di paper, ini banyak caranya. Intinya bahwa kita ingin bahwa ini itu, karena ini paling bagus, dia punya probabilitas dipilihnya itu paling tinggi dibandingkan yang lain. Jadi intinya itu adalah ini, gitu sebenarnya nanti. Jadi ini itu kan probabilitasnya paling tinggi, ini itu lebih rendah. Ini itu lebih rendah dari ini. Kenapa? Karena ini waktu untuk menyelesaikan semua job lebih tinggi, gitu. Ini juga dan seterusnya. Intinya seperti itu. Jadi kayak kita convert ke sini. Dan proses convertnya itu kayak gini, gitu ya. Ini karena kita fungsi objektifnya itu adalah minimize waktunya, minimize total waktu. Tapi kalau misalkan maximize total profit, mungkin kita modelnya nggak kayak gini loh ya. Modelnya kayak gini. Jadi nanti akan disesuaikan. Intinya solusi yang bagus itu mesti punya probabilitas untuk dipilih itu lebih banyak. Itu mekanismenya terserah. Nah, seperti itu. Sehingga ini itu ya tinggal kalau yang ini kenapa ini hanya saya dari sini itu yang paling maksimal itu adalah 13.000. Ini dikurangi 13.000 0 ya. Kalau yang ini 1062 itu adalah 13.000 dikurangi 11938 ini hanya fitnessnya ini. Kemudian ini dijumlah. Nah, probabilitasnya ini adalah 90 dibagi ini gitu. 90 dibagi 276 dan seterusnya. Sehingga apa? Kita punya probabilitas itu di sini. Jadi peluang kita itu memilih ini itu lebih tinggi dibandingkan peluang kita milih ini 1290. Karena apa? Ini solusi yang lebih bagus dibandingkan yang lain. Jadi ngikuti itu. Seperti itu.
Dan sekali lagi ini ilustrasinya, tapi nanti kalau prakteknya ini juga dibikin coding ya. Di bayangan teman-teman nanti codingnya itu bikin kayak tabel gini gitu loh. Dihitung di tabel kayak gini. Oke, ya. Sehingga dari sini ini kita punya kumulatif probability. Kumulatif probability di sini ini hanya masuk ke sini. Yang di sini ini sebenarnya hanya ini ditambah ini. Jadi ini ditambah ini yang di atasnya. Sehingga kumulatif itu kan kalau dijumlahkan lama-lama akan jadi satu. Lama-lama akan jadi satu. Nah ini yang kemudian nanti kita pilih random. Jadi banyak sekali nganu random. Generate random, kemudian ini random, milihnya random. Milihnya itu pakai roulette wheel ini, random. Gitu ya. Jadi ini ada sekitar 40, ini genap ya biasanya. 40 calon induk yang itu nanti akan kita pilih untuk menjadi calon-calon orang tua. Nah, proses milihnya itu random. Nah, proses milihnya random itu lihatnya itu justru yang di sini. Jadi karena itu tadi ada 40 kromosom ya, nanti harapannya itu induknya itu juga ada 40 gitu ya. Jadi 40 gitu ya. Tapi untuk menghasilkan 40 ini kita pasang-pasangkan ini ya. Jadi ada 40 kromosom yang kita pasang-pasangkan. Jadi nanti kita generate angka random. Kalau angka randomnya itu 0,002 misalkan. Nah, angka random ini ternyata terletaknya itu di antara ini. Ya. Artinya apa? Kromosom 1 yang saya pilih. Ini kromosom 1 untuk ini gitu ya. Kemudian kalau misalkan 0, berapa ya? 0, ini misalkan 0,021 misalkan 0,021 ini kan terletak posisinya di sini. Berarti yang kita pilih itu 2. Nah, 1 sama 2 itu dipasangkan, bisa juga seperti itu. Kemudian nanti bisa saja ini kita generate angka random lagi ketemunya 4. Kemudian generate lagi ketemunya 2 gitu. Ini kita jadikan satu pasang juga. Kemudian nanti 6, kemudian ada 8 kita pasangkan dan seterusnya. Sampai ada kita 40. 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 40 karena ininya 40. Generatnya angkanya random. Oke. Ada pertanyaan untuk generate angka randomnya ini? Ya. Jadi yang berpasangan dengan yang udah berpasangan itu emang kayak gitu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ini. Karena nanti maksudnya ini tuh kok muncul 2 kali gitu ya? Iya. Nggak apa-apa. Jadi tergantung ininya nggak apa-apa. Makanya ini perlu karena mungkin bisa jadi yang kromosom 40 itu muncul banyak di tempat karena memang dia probabilitas dipilihnya itu lebih banyak gitu ya. Nggak apa-apa ini nanti dipasangkan kalau ada munculnya. Oke, mungkin sementara itu dulu ya yang hari ini ya kayaknya ini apa daripada saya paksakan nanti nggak malah ini. Saya sedikit-sedikit paling nggak membekas gitu ya ininya. Jangan langsung nanti nggak malah mabuk. Oke. Ya, oke, terima kasih. Kita lanjutkan minggu depan ya untuk materinya dan terima kasih juga untuk Mbak Istiqomah yang sudah hadir lewat Zoom. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih. Monggo kalau mau keluar dari.